Dari ajang Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, pelaksanaan acara akbar salah satu ormas Islam terbesar ini ternyata tidak berjalan dengan mulus. Persoalan tata cara pemilihan ketua umum menjadi kekisruhan atau menuai kekisruhan. Rois Am NU Mustafa Bisri pun sempat menangis memohon para peserta Muktamar untuk menghentikan konflik. Muktamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur kembali memanas pada Minggu malam. Pleno pembahasan rancangan tata tertib pemilihan Rois Am makin menguat aroma panas Muktamar yang sejak awal sudah diwarnai kericuhan. Dua metode pemilihan Rois Am menjadi perdebatan utama. Apakah sistem ahlul ahli wal qadri atau ahwa yang merupakan pemilihan secara musyawarah mufakat melalui sistem perwakilan atau pemilihan dengan metode voting atau secara langsung? Perbedaan pandangan ini diduga merupakan buntut dari beragamnya latar belakang Nahdliyin. Kekisruhan dari para peserta Muktamar membuat Rais Am NU, Kiai Haji Mustafa Bisri angkat bicara. Bahkan, Gusmus, sapaan Mustafa Bisri sempat menangis untuk memohon para muktamirin menghentikan pertikaian. Rais Am yang membuat saya menjadi punya posisi yang seperti ini, Kiai Haji Muhammad Sahal Mahfud. Mengapa beliau wafat sehingga saya harus memikul tanggung jawab yang sebesar ini? Maka saya minta pinjam telinga Anda sekalian sebagai pejabat sementara Rois Am. Doakan mudah-mudahan ini adalah terakhir saya menjabat jabatan yang tidak pantas untuk saya. Tapi senyampang itu saya masih mempunyai jabatan pejabat sementara Rois Am. Dengarkanlah saya sebagai pimpinan tertinggi Anda. Kalau tidak, lupakan omongan saya. Saya mohon dengan hormat, kalau perlu saya akan menciumi kaki-kaki sampean semua. Saya akan mencium kaki-kaki Anda semua, agar Anda memperlihatkan akhlak Jamiah Nahdlatul Ulama, akhlaknya Kiai Hasyim Asy'ari. Di sini Nahdlatul Ulama didirikan. Apakah kita mau meruntuhkan di sini juga? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pidato Gusmus mampu meluluhkan hati para peserta Muktamar. Muktamirin sepakat untuk menghentikan sementara polemik tata cara pemilihan ketua umum atau ahlul ahli wal qadri. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap dari pelaksanaan Muktamar NU akan disampaikan oleh Kika Madona dari Jombang, Jawa Timur. Kika, apa saja agenda sidang di sana hari ini? Ya, untuk agenda sidang saat ini juga masih berlangsung, yaitu sidang pleno lanjutan. Namun sebelumnya, Timothy, pasca disampaikannya pidato dari Gusmus atau Rois Am, Kiai Haji Mustafa Bisri kemarin, juga telah disepakati bahwa mekanisme pemilihan Rois Am yaitu dilakukan dengan sistem ahwa atau musyawarah mufakat. Namun jika tidak ditemukan atau belum memenuhi titik temu, maka pemilihan akan dilakukan dengan cara voting atau pemungutan suara yang akan dilakukan oleh para Rois Syuriah. Hal ini juga telah disepakati oleh seluruh muktamirin yang kemarin juga hadir pada saat Kiai Haji Mustafa Bisri memberikan pidatonya di sini. Suasana juga sempat haru pada saat Gusmus menyatakan rasa kekecewaannya karena pelaksanaan Muktamar ke-33 di Jombang ini sempat gaduh. Pendapat juga muncul dari sejumlah ulama yang menyatakan bahwa memang untuk pelaksanaan atau mengenai mekanisme pemilihan dengan pemilihan maksud kami adalah pemilihan Rois Am ini memang wajar jika berlangsung lama atau molor, dikarenakan memang ada sejumlah hal-hal teknis yang harus disepakati oleh para muktamirin. Salah satunya yang disampaikan oleh salah satu kandidat Rois Am, yaitu Kiai Haji Hasyim Muzadi yang juga merupakan mantan Ketua Umum PBNU. Berikut ini pernyataannya. Pada koridornya, kalaupun ada letupan sedikit-sedikit itu wajar lah. Demokrasi, apalagi Jombang ini kan sudah terkenal, Masya Allahnya kan begitu. Nah, sehingga dengan demikian, maka krusial itu sudah kita lalui, kita masuk di dunia konsepsi, dan ini bukan hanya untuk NU, tapi untuk bangsa.
Menjawab pertanyaan Anda tadi, Timothy, bahwa memang setelah agenda hari ini juga telah ditetapkan bahwa sidang komisi juga sudah dimulai sejak tatip kemarin juga sudah disepakati untuk pelaksanaan sidang komisi dilakukan di 4 pondok pesantren besar di Jombang, Jawa Timur ini, yaitu di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Tambak Beras, Denanyar, dan juga Bahrul Ulum. Dan untuk komisi-komisi sudah dibagi menjadi 6 komisi untuk membahas mengenai rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah, lalu juga rekomendasi yang diberikan kepada dunia internasional, dan juga mengenai hal-hal yang menyangkut dengan internal organisasi Nahdlatul Ulama. Salah satunya yang saat ini juga tengah mengemuka sebelumnya, yaitu mengenai polemik BPJS. Hal ini disampaikan atau dibahas khusus dalam satu komisi sidang, yaitu Komisi A, yang menyatakan kemarin juga sudah diputuskan bahwa BPJS tidak haram. Namun ada sejumlah catatan, salah satunya adalah bila mekanismenya atau pelaksanaannya tidak merugikan masyarakat. Hal ini tentu juga menjadi polemik di masyarakat atau membingungkan masyarakat. Karena jika disampaikan oleh NU, BPJS tidak haram. Sementara menurut MUI, BPJS ini dinyatakan haram sebelumnya. Karena memang ada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah bila menurut MUI, bila pencairan tersebut dianggap menyusahkan masyarakat, dikhawatirkan bisa mengandung gahar atau tipu-tipuan yang bisa memunculkan riba. Sementara menurut NU atau Nahdlatul Ulama, BPJS dinyatakan tidak haram, sekali lagi dengan catatan jika sesuai dengan syariat Islam atau tidak menyusahkan masyarakat. Sejumlah poin penting lainnya juga masih dibahas dalam sidang-sidang komisi yang akan berlangsung hari ini, dan jika pelaksanaan sidang komisi berlanjut sesuai dengan agenda, maka seluruh agenda yang lain juga akan berjalan dengan normal. Itu artinya penutupan untuk Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur ini akan dilakukan esok hari atau tepat waktu, yaitu pada tanggal 5 Agustus. Kami masih akan terus memantau bagaimana jalannya pelaksanaan Muktamar NU ke-33 di Jombang ini. Namun sebelumnya kembali kepada Anda, Timothy. Baik, terima kasih Kika Madona melaporkan dari Jombang, Jawa Timur, tempat